Konkretnya adalah, biarkanlah kisah Isa yang ada dalam Al-Quran berdiri sendiri tanpa membanding-bandingkannya dengan kisah Yesus yang ada dalam Injil. Demikian pula, biarkanlah kisah Yesus yang ada dalam Injil atau dalam Alkitab Kristen berdiri sendiri tanpa menyamakan atau tanpa membanding-bandingkannya dengan kisah Isa yang ada dalam Al-Quran. Sabdamu apa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar. Halo sahabat Santopolus, selamat bertemu kembali di channel ini. Saya mendapat banyak pertanyaan di media sosial saya tentang perubahan nomenklatur Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus untuk kalender nasional dan untuk kepentingan lainnya. Kebetulan saya upload cuplikan video tersebut di TikTok dan YouTube saya ini. Dan cuplikan video itu saya ambil dari YouTube Komsos Katedral Jakarta, di mana saat itu Wakil Menteri Republik Indonesia Bapak Saiful Rahmat Dasuki memberikan sambutan Natal untuk umat di katedral itu dan mengutarakan perubahan nomenklatur ini. Inilah cuplikan dari video tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri PMK dan Bapak Kapolri, bahwa Indonesia terlahir dari keberagaman, Indonesia terlahir dari berbagai macam suku, bangsa, dan agama. Ini adalah karunia Tuhan yang terbesar, ini adalah nikmat Tuhan yang terbesar, karena dari perbedaan itulah kita sadar bahwa kita memang terlahir berbeda dan tercipta untuk bersama-sama. Semoga dengan berkah Natal tahun 2023 ini, kemuliaan Allah dan damai sejahtera di bumi selalu menyertai kita, dan kami atas nama Kementerian Agama yang kemarin dengan Bapak Menteri PMK dan Menteri Pan-RB dan Menteri Tenaga Kerja, kami sudah bersepakat untuk merubah nomenklatur. Kata Isa Al-Masih kita rubah menjadi Yesus Kristus. Nah, di kolom komentar video tersebut saya menemukan banyak komentar yang pro dan kontra, baik dari umat Muslim maupun dari umat Kristen sendiri tentang perubahan nomenklatur tersebut. Banyak komentar yang menghujat dan menghina di kolom video itu. Dan banyak juga akun yang sudah saya blokir karena komentarnya itu sangat barbar dan sangat sadis. Di video ini saya tidak akan menanggapi komentar yang barbar dan sadis itu, karena bagi saya komentar-komentar semacam itu tidak penting banget, tidak bagus untuk ditanggapi karena itu hanya menghabiskan waktu dan energi. Di sini saya akan menanggapi pertanyaan seorang Katolik yang bertanya tentang apa untungnya perubahan nomenklatur itu untuk kita, dan bagaimana kita harus menyikapi perubahan nama tersebut. Saya akan menjawabnya begini. Perubahan nomenklatur Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus ini bukan masalah siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan, tidak. Tetapi ini lebih mengarah kepada mengajak kita untuk menghargai setiap perbedaan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Wakil Menteri di video itu, bahwa dikatakan jelas di sana bahwa kita lahir berbeda tetapi tercipta untuk bersama. Dari pernyataan beliau itu, kita diajak untuk menghargai perbedaan iman yang kita anut, khususnya dalam hal memahami arti nama dan figur Isa. Sebab dari dulu, figur Isa dalam Al-Quran selalu disama-samakan dan dibanding-bandingkan dengan figur Yesus Kristus. Karena memang ada beberapa persamaan kisah di antara mereka, tetapi banyak juga perbedaan. Sehingga topik ini selalu menjadi bahan perdebatan panjang yang mengundang pro dan kontra di antara orang yang berdiskusi. Bahkan tema ini selalu menjadi bahan lelucon bagi orang-orang yang tidak suka terhadap orang Kristen atau orang yang tidak suka terhadap pengikut Kristus. Saya akan sebutkan di sini beberapa contoh yang menjadi bahan diskusi panjang selama ini antara orang Kristen dan orang Muslim terhadap figur Isa dan Yesus Kristus ini. Yang pertama, bagi orang Islam, Isa itu lahir di bawah pohon kurma. Sementara bagi orang Kristen, Yesus itu lahir di kandang. Yang kedua, bagi orang Islam,
Isa itu adalah anak dari Miriam, saudari Harun dan Musa, di mana Miriam itu adalah anak dari Imran. Sementara bagi orang Kristen, Yesus Kristus itu adalah anak dari Maria, di mana orang tua Maria adalah Yoakim dan Ana. Coba nanti Anda baca secara lengkap silsilah Yesus Kristus yang ada dalam Matius 1 ayat 1 sampai 17. Yang ketiga, bagi orang Islam, Isa itu tidak wafat disalib. Yang disalibkan adalah seseorang yang diserupakan dengan Isa. Sementara bagi orang Kristen, Yesus Kristus itu disalibkan dan wafat disalib. Di dalam Injil kisah ini dijelaskan secara lengkap dan secara mendetail. Dan begitu banyak contoh-contoh lainnya. Cukup 3 saja. Jadi menurut saya adalah dengan perubahan nomenklatur Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus, kita diajak untuk tidak membeda-bedakannya pun tidak menyama-nyamakannya, supaya tidak terjadi pro dan kontra lagi. Konkretnya adalah, biarkanlah kisah Isa yang ada dalam Al-Quran berdiri sendiri tanpa membanding-bandingkannya dengan kisah Yesus yang ada dalam Injil. Demikian pula, biarkanlah kisah Yesus yang ada dalam Injil atau dalam Alkitab Kristen berdiri sendiri tanpa menyama-nyamakan atau tanpa membanding-bandingkannya dengan kisah Isa yang ada dalam Al-Quran. Jangan disama-samakan dan jangan pula dibeda-bedakan. Kalau kita melakukan itu, kita akan selalu berada dalam pertengkaran atau diskusi yang panjang yang tidak akan ada ujungnya. Jadi begitu ya, hargailah perbedaan, junjung tinggi perbedaan. Salam. Tuhan Yesus memberkati Anda. Bekerja di ladangmu, jadi api abadi.